Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, dikatakan ku yakin. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, di kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di sini. Yang sudah ada menyembah Tuhan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Mari angkat suara saudara, bawa hati saudara, bawa roh dan jiwa saudara, muliakan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Sungguh Kau Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
terjadi di. Naikkan suaramu lebih-lebih lagi. Namun musik, ayo. Di tempat ini kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi di kesembuhan kerja mujizatmu, haleluya, mujizatmu terjadi di sembah Tuhan lagi. Puji Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas napas hidup yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berserta jemaat-Mu datang menghampiri tatamu Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Kau lihat kerinduan kami Tuhan. Apapun yang terjadi pada kehidupan kami, apapun beban hidup kami, apapun kesakitan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya tempat, Engkaulah satu-satunya nama yang kami cari, nama yang kami puja dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya kesembuhan ada di tangan-Mu, kelepasan ada di tangan-Mu, mujizat ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami semua memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kehidupan kami Tuhan. Berkati kebaktian kami, berkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu, urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terlebih kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan urapi, biarkan semua firman akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Buka hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa yang masih menghalangi permintaan firman dan kebaktian kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus pergi keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan? Tuhan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Bersoraklah, bernyanyilah, bersukalah di hadapan Tuhan. Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya. Parararam, 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 parararam.
masyarakat, bernyanyilah, menjadi hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang tadi berangkat, dari umat yang tadi berangkat. Jangan gabus, dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang tadi berangkat, dari umat yang tadi berangkat. Haleluya, kita punya Allah yang dahsyat. Dia Allah yang memberikan kita lebih daripada pemenang.
Biarlah seluruh kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab biarlah Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih firman Tuhan, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Tadi kena hujan? Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara. Mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Lebih keras lagi. Haleluya. Selamat beribadah juga melalui YouTube dan First Media bagi yang menyaksikan di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan periode ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup saudara yang berjudul taat, disobedience, atau tidak taat, disobedience. Mari kita katakan taat atau tidak taat. 2, 3. Taat atau tidak taat. Saudara, ini akan ada banyak cerita-cerita ya, jadi asik. Satu kali ada seorang anak SMA, badannya agak besar, tapi dia bukan Mario. Ya, kalau saudara tidak ketawa, saudara hanya membaca yang tidak penting, yang berita-berita saudara nggak lihat ya. Badannya besar, SMA, dan dia sekolah pakai Vario, jadi nggak cocok. Kalau naik Vario itu dia badannya gede, seperti kuda Nil naik sepeda begitu saudara ya. Dia ngomong sama papanya, "Pak, badanku ini besar. Gimana kalau Varionya diganti sama Harley Davidson," katanya ya. Sebab dia sudah latihan naik Vario, meskipun Vario tapi stylenya sudah begini saudara. Banyak seperti gitu ya, naik motor tengah jalan begini padahal Mio. Papanya bilang, "Kamu belum cukup, nanti kalau kamu sudah selesai lulus SMA, nilainya baik dan kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri, Papa akan belikan." Ya, papanya oke, janji belikan. Tapi sekali lagi papanya ini bukan pejabat di Kanwil
pajak ya, yang bisa belikan anaknya Harley Davidson. Terus yang ngomong papanya, dan juga papa minta itu rambutmu yang panjang itu kayak perempuan dicukur. Nanti teman-temanmu orang-orang akan heran, ini siapa orang perempuan naik Harley Davidson, padahal dia orang laki. Karena apa saudara? Rambutnya panjang. Nah saudara yang kiri kanan rambutnya panjang gak usah tolah-toleh ya. Terus anak ini komplain, dia ambil Alkitab. Wah ini dia anak, dia ambil Alkitab. Saya bacakan ya Pak ya. Dia baca dari Samson. Samson badannya besar, rambutnya panjang. Tuh lihat Pak, firman Tuhan yang katanya Om John cermin, ini kasih cermin Samson. Terus dia tunjuk, sini Pak, dia tunjukkan, ada kebetulan di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus. Papa lihat ini gambarnya Tuhan Yesus ya, iya kan? Rambutnya gimana Pak? Papanya pusing saudara ya, parah ini. Karena anaknya pakai Alkitab, dia enggak bisa ngomong-ngomong, enggak bisa jawab. Tapi papanya enggak hilang akal, karena papanya juga rajin ke gereja. Oke nak, bagus kalau kamu mencontoh tokoh-tokoh Alkitab, Samson, Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Ya, tapi papa mau tanya, kira-kira waktu itu Samson dan Tuhan Yesus kemana-mana, naik motor, naik mobil, atau jalan kaki? Apa jawabannya saudara? Jalan kaki. Nah, mulai besok kalau kamu sekolah, varionya papa ambil kuncinya, mobil papa ambil kuncinya, kamu jalan kaki ke sekolah. Anaknya kalah saudara ya. Kalau anak itu taat sama orang tua, berkat pasti mengalir. Haleluya. Kalau anaknya tidak mau taat, berkat gak akan turun. Kalau dia mau potong rambut dan belajar yang baik, pasti dapat Harley Davidson. Tapi sekali lagi, anaknya ini namanya bukan Mario, jauh dari itu ya. Dan bapaknya bukan pejabat kanwil pajak, bukan. Haleluya. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Imamat 26. Imamat 26 ayat 1 sampai 12. Di awal saya mengatakan, kalau saudara taat maka berkat akan mengalir. Tidak taat, berkat akan terhambat ya. Pada bagian yang pertama saya mengatakan dari Imamat 26 itu, jangan ada berhala lain ya. Jangan ada berhala lain. Mari kita buka Alkitab dan kita membaca bersama-sama dari Imamat 26 ayat 1 ya. Imamat 26 ayat yang pertama. Buka Alkitab saudara. Imamat 26 ayat yang pertama. Yang di sana bisa melihat di situ di monitor ya. Oke, 2, 3. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Amin. Kita tinggal di Pulau Bali. Dalam bahasa lainnya ya, Pulau Bali ini Pulau Dewata. Apa itu Pulau Dewata? Pulau yang penuh dengan dewa-dewa. Di setiap banjar, saudara, banjar A, lewat lagi banjar B, banjar C dan lain sebagainya, masuk ke kota A, banjar D, E, F, masuk ke kota B, itu pasti ada banyak patung berhala. Orang zaman dulu pun juga demikian. Semua agama juga membuat seperti hal itu. Tetapi Tuhan berkata kepada orang Israel dan kepada saudara sekarang, saudara tidak perlu membuat seperti itu. Haleluya. Ya, enggak usah.
Berhala itu bisa kita lihat, tetapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tuhan itu tidak saudara lihat, tapi sangat hebat kuasanya. Haleluya. Ya. Tetapi perhatikan saudara, sekarang berhala itu sudah bergeser. Saya bacakan dari Yehezkiel 14 ayat yang ketiga, yang berbunyi seperti ini. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Perhatikan kata ini, saya garis bawahi, menjunjung berhala-berhala mereka. Sekali lagi, bukan menjunjung berhala, tetapi berhala-berhala. Kemudian ada kata dalam hatinya. Kalau patung seperti tadi Imamat 26 ayat pertama, patung ini bukan di dalam hati, kelihatan bentuknya. Tetapi kalau berhala-berhala itu bukan sesuatu yang kayak patung begitu. Dan ada tulisan dalam hatinya. Kalau patung ngapain dalam hatinya, orang kelihatan kok. Dari kata berhala-berhala dalam hatinya itu saya interpretasikan, sekarang berhala-berhala itu sudah bergeser. Hati-hati loh, anak saudara itu bisa jadi berhala, ya, untuk menghambat kerohanian saudara. Satu kali ada pasangan suami istri yang biasanya rajin ke gereja, tiba-tiba beberapa kali nggak datang ke gereja. Pendetanya datang ke rumahnya. Kenapa kok nggak ke gereja? Dijawablah sama si suami, oh puji Tuhan, setelah sekian tahun ternyata istri saya ada isinya. Maksudnya hamil. Puji Tuhan ya, haleluya. Terus kok enggak ke gereja? Ya karena ini hamil sudah sekian tahun, enggak punya anak, enggak hamil, sekarang hamil, dokter suruh istirahat. Jadi saya juga ikut menjaga. Nah ini berhala ini anak yang akan keluar dan pasangan. Itu juga bisa menjadi berhala, suami atau istri saudara. Apa sih berhala itu? Kenapa Tuhan mengatakan jangan membuat berhala atau patung di hadapanmu? Supaya saudara tidak menjadikan Tuhan di bawahnya berhala. Tuhan tetap harus jadi yang utama, katakan bersama. Tuhan harus jadi yang utama. 2, 3. Dia ikut menjaga istrinya, jadi dia datang ke gereja. Loh untuk apa istrinya dijaga, orang punya pembantu kok. Ke gereja juga cuma 2 jam perjalanan, mungkin 2,5, 3 jam lah. Bisa apa juga dia di rumah jagain istrinya terus. Itu alasan saja. Oke, pendetanya ya maklum lah, namanya gitu mau apa. Sudah dihitung sama pendetanya, sudah 1 tahun ya, lalu penyerahan anak. Kelihatan di gereja waktu penyerahan anak. Habis itu enggak kelihatan lagi. Dia datang lagi sama pendetanya. Kenapa kok enggak datang? Oh ini anak saya masih bayi, rewel dia. Jadi istri saya mesti jagain dia. Terus bapaknya gimana? Ya saya ikut jagain juga. Sekarang 2 yang dijaga. Ya oke, mau apa lagi? Ya pendeta kan enggak bisa maksa. Ditunggu lagi 1 tahun. Udah 2 tahun, enggak kelihatan ke gereja.
Loh, ini sudah 2 tahun kok enggak kelihatan juga di gereja. Oh gini loh, anak saya sekarang tuh lagi aktif-aktifnya. Dia sudah bisa jalan kemana-mana. Ya, bahkan dia mau menyaingi film apa tuh yang terkenal, apa tuh yang bayi bisa kemana-mana, bisa, apa? Babies Day Out. Ya, bayinya bisa kemana-mana, pergi kemana-mana, nanti hilang anak saya, nanti diculik dan lain sebagainya. Jadi mamanya menjaga, terus bapaknya ikut juga menjaga. Ya udah, lewat 3 tahun, pendetanya udah lupa. 4 tahun sejak kejadian itu dibesuk lagi. Ini sudah 4 tahun, anakmu kan sudah besar. Bawa sekolah minggu, toh sudah bisa dibawa sekolah minggu. Oh begini Pak, istri saya isi lagi. Jadi ini muter terus. Pasangan anak itu bisa mengalahkan Tuhan loh. Saya enggak sama anak, ya sayang. Saya enggak sama pasangan, ya sayang. Tapi Tuhan enggak mau. Kemudian juga masalah pekerjaan. Ya. Dan pekerjaan itu erat kaitannya dengan mamon, uang. Ada lagi cerita. Pendeta juga, karena saya yang khotbah kan pendeta, ya. Salam-salam di belakang pulang kebaktian, tiba-tiba ada satu lewat jemaat. Salamannya bapak-bapak, loh Pak, pendeta ini enggak pernah lihat orangnya ini. Jiwa baru ya? Oh, tersinggung loh saya Pak, katanya. Loh kenapa? Saya ini kan jemaatnya Bapak. Masa sih? Kok saya baru lihat? Terus pendeta tanya, minggu lalu datang enggak? Enggak. 2 minggu lalu datang enggak? Enggak. Bulan lalu? Enggak. Loh kan jemaat baru? Enggak Pak, saya ini jemaatnya Bapak. Loh terus kapan terakhir datang ke gereja? 5 tahun lalu. Ya sudah lupa, ya sudah 5 tahun lalu. Kenapa? Apa masalahnya? Minggir sebentar, diajak omong-omong sama dia. Kenapa masalahnya? Begini Pak, 5 tahun lalu kan Pak lihat saya ini, ya hidup di bawah standar lah. Berkat Tuhan loh Pak, berkat Tuhan, berkat kasih Tuhan. Ini udah 5 tahun enggak ke gereja, ngomong sama pendetanya ngomong berkat kasih Tuhan saudara. Berkat kasih Tuhan, Tuhan memberkati saya, kelihatannya rohani omongannya saudara ya. Saya buka usaha, usahanya maju Pak. Maju terus hari Minggu itu paling rame. Jadi saya enggak bisa ke gereja. Berapa tahun saudara? 5 tahun. Terus sebenarnya tanya kan, lo kok sekarang bisa ke gereja? Betul ya? Apa jawabannya saudara? Bangkrut Pak. Jadi bisa ke gereja lagi. Nah ini dia. Pekerjaan itu hati-hati, bisa menjadi berhala buat saudara. Apalagi urusan soal mamon. Kasus yang heboh minggu ini di Indonesia, Mario, ini baru Mario. Pengamat psikologi profesor mengatakan di televisi, anak ini menjadi seperti itu kasar, jahat, bengis, bukan karena sifatnya dia, tetapi yang utama dipengaruhi oleh hedon, gaya hidup hedon, mewah, pamer naik Harley. Kalau ini Harley betulan saudara, bukan Harley Vario, bukan. Naik Rubicon, padahal saya naik Rabbit, dia naik Rubicon, ya. Ini bahasa tingkat tinggi, maklum kalau saya tidak mengerti. Jadi kayak hidup yang hedon karena mamon itu bisa merubah orang. Yang tadinya baik-baik bisa bertolak belakang 180 derajat. Apakah kita perlu uang? Lu ya perlu. Tetapi jangan jadikan mamon itu menjadi tuan saudara. Yang sini saya ulangi.
Jangan jadikan uang mamon itu tuan saudara. Supaya saya yakin di sini ada orangnya juga. Kalau enggak kan serem saudara, masa gereja cuma setengah orangnya, setengah enggak ada. Hati-hati saudara ya. Ini banyak terjadi juga di gereja di tempat ini. Saya tuh bolak-balik berkata dengan tegas, saya ulangi sekarang. Orang tua itu lokomotif. Amin. Anak-anak itu gerbongnya. Sampai saudara mati jangan dibalik. Saudara yang sudah berusia 50-60 tapi orang tuanya masih hidup, puji Tuhan. Mereka tetap orang tuamu. Bukan berarti saudara umur 50-60 lalu orang tuamu berubah jadi cucunya. Tidak mungkin tuh. Lokomotif itu yang membawa gerbongnya. Ngerti tahu kereta api kan? Kereta api itu kalau lokonya ke kiri, masa gerbongnya ke kanan, itu namanya keretanya udah terbalik. Jangan dibalik, jangan anak-anak yang jadi lokomotifnya, orang tua jadi gerbongnya. Itu sama dengan saudara pakai payung, payungnya ngadep ke atas bukan ngadep ke bawah. Pernah lihat payung menghadap ke atas? Pernah? Enggak ada. Kalau yang tadi saya sebutkan itu jadi berhala saudara, melebihi kasih saudara, prioritas saudara kepada Tuhan, sama seperti saudara hujan pakai payung, payungnya terbalik. Enggak lucu toh? Alkitab yang luar biasa itu saudara dibuka dengan Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata awal itu pada mulanya. Katakan bersama yang keras, pada mulanya. Sekali lagi, pada mulanya. Nah, saat saudara menghadapi masalah dalam hidupmu, problema, kesulitan, sakit dan lain sebagainya, kata pada mulanya itu ambil. Saat saudara menghadapi masalah, kesulitan, sakit, problema, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Apa maksudnya pada mulanya Allah? Awal itu balik kepada Allah. Jadi kalau sudah menghadapi masalah, pertama jangan ke bank dulu, masalah keuangan dan sebagainya. Jangan ke rentenir, jangan ke pinjaman online, jangan ke teman-teman saudara, Allah dulu. Haleluya. Kalau saudara menghadapi sakit penyakit, jangan pertama dokter dulu. Saudara enggak tahu, saya juga punya kelemahan tubuh loh. Saya sudah bolak-balik pergi ke Siloam, ke Bros, proses yang panjang. Sebelum saya ke sana, pertama saya berseru dulu kepada Tuhan saya, Bapa di surga. Haleluya. Sesudah ke dokter juga cari Tuhan. Nah itu saudara. Jadi kalau saudara menghadapi problema dan lain sebagainya, ingat khotbah hari ini. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, taat mendatangkan berkat, tidak taat menghambat berkat. Supaya saudara bisa dapat berkat, yang pertama, jangan ada padamu Allah atau ilah lain. Yang kedua adalah hormati hari Sabat. Katakan bersama, 2, 3. Hormati hari Sabat. Saudara buka Alkitab Imamat 26 ayat yang kedua. Imamat 26 ayat yang kedua. Kita
baca bersama-sama. Imamat 26 ayat yang kedua. Sudah? 2, 3. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Amin. Kata memelihara, ya, itu dari bahasa Ibrani samar, bukan samar-samar. Samar yang pertama artinya guard, jaga. Kamu harus menjaga, tadi kan memelihara. Kamu harus menjaga hari-hari Sabatku, karena minggu kan bukan hanya sekali. Sekarang minggu, nanti lewat 7 hari, minggu lagi. Yang kedua, to protect. Protect itu apa? Lindungi. Kamu harus melindungi hari-hari Sabatku. Tetapi yang ketiga, perhatikan saudara, punya pengertian attend, ATTEND, artinya apa? Hadiri. Jadi ayat ini berbunyi, kamu harus menjaga, melindungi dan menghadiri hari-hari Sabatku. Saya ngomong ya, saudara mungkin tidak berzina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Tetapi sin is sin, dosa itu dosa. Apa itu dosa? Hamartia. Salah satu artinya perintahnya A sudah lakukan tidak A. Arti lain tidak tepat sasaran. Saul loh disuruh bunuh orang Amalek semuanya, tua muda bayi hewannya, musnahkan semuanya. Itu perintah. Dia bunuh semuanya. Semua? Oh no. Mungkin hanya 1%, 2% yang tidak dia bunuh. Yang pertama, Agag tidak dia bunuh. Siapa Agag? Rajanya. Kenapa tidak dibunuh? Loh, raja ini kan nyimpen emas apa dan sebagainya. Kalau dibunuh tidak tahu disimpan di mana, kan begitu. Kayak seperti sekarang hartanya Hitler itu ada di mana-mana loh saudara. Dicari orang, itu hartanya macam-macam. Yang kedua, ternak-ternak yang gemuk itu tidak dibunuh sama Saul. Dia tidak memerintahkan tentaranya untuk membunuh. Waktu Nabi Samuel datang, apa alasannya? Ternak-ternak yang tambun itu mau aku korbankan kepada Allah. Kelihatannya rohani banget loh saudara. Betul? Kelihatannya, weh, betul yang tambun kasih kepada Tuhan. Hancur nasibnya Saul. Hanya karena tidak taat. Apa dia tidak taat sepenuhnya? Tidak. Tidak. Semua Amalek dia bunuh kecuali satu. Ternak-ternak dia sikat semua kecuali yang gemuk. Misalnya begini ya. Ambilkan minum air. Datang diambilkan Coca-Cola, ini masih ada betulnya, diambilkan minum tapi Coca-Cola. Tapi saudara minta tolong ambilkan minum, diambilkan sepatu. Nah ini, saudara mungkin saya kembali, tidak berbuat dosa-dosa yang tadi saya katakan, tetapi saudara tidak melakukan firman Tuhan. Imamat 26 ayat 2. Kamu harus attend, datang menghadiri hari-hari Sabatku. Ini kisah nyata, satu kali ada para petualang ya
yang melakukan penelitian di hutan Afrika, mereka memakai pemandu orang Afrika, bukan tour guide. Ini bukan untuk tour, tapi ini pemandu orang Afrika. Mereka berangkat ya, hari pertama terus jalan, malam berkemah, pagi bongkar jalan lagi. Hari ke-7 mereka mau berangkat, pemandunya nggak mau berangkat. Pemandu orang Afrika nggak mau berangkat. Ditanya sama orang yang nyewa dia, orang Inggris, kenapa aku nggak berangkat? Dia bilang apa? Tubuh dan jiwa saya perlu take a break, stop. Tak bayar lebih mahal kamu, silakan jalan sendiri kalau mau. Dia enggak mau. Lihat saudara, tubuh dan jiwa hari ke-7 itu perlu take a break, istirahat. Jadi kalau hari Minggu, hari Sabat datang ke rumah ibadah kan di situ, dan kamu harus memelihara hari Sabat, attend, God protect, dan menghormati tempat kudusmu. Datang ke gereja, pulang take a break. Saudara sudah kerja seminggu ini capek, tulang saudara dibanting terus. Hari ke-7 istirahat di rumah. Nggak usah suruh istrinya masak. Haleluya, istri-istri. Di sini memang banyak suami ya. Memang banyak perempuan tetapi mereka belum bersuami. Haleluya, istri-istri. Kalau istrimu nggak ngomong haleluya, suami saya kasih izin, pulang suruh dia masak. Ya. Jadi hari Minggu pulang gereja, Neni nggak perlu bikin tempong doer lagi. Wah, ketahuan aku sama Pak John, ya tahu saya ya. Ya. Take a break. Terus makan apa, Pak? Kalau ndak ada uang, ndak usah makan. Yang kedua, kasihan Munari, makin lama makin sepi. Beli buat makan saudara. Masa cukup satu hari? Beli yang banyak, 100.000. Kolekta 5.000, beli bakso 100.000. Siang makan bakso Munari, malam bikin mie sama baksonya, udah beres. Lu kan masak mie, Pak. Alah, masak mie itu bukan masak, saudara. Cukup saudara buka pop mie-nya, kasih air hangat, tutup, lewat sekian menit makan. Betul? Ya. Atau beli. Istirahatkan perabotan saudara di rumah, kompor jangan nyala terus. Istri-istri haleluya. Nanti suami yang take over. Oh, istri tidak mau masak. Pak John kan tidak ada bilang suami-suami. Suami-suami haleluya. Ya. Pak, jangan ngelihati saya dengan wajah begini terus, Pak. Saya jadi takut, Pak, kayak khotbah saya yang dulu ya. Saya didatin begini, kok mesra itu, Pak. Saya merinding loh, Pak, sungguh, Pak. Jangan juga pulang gereja, wah bebas kita sampai sore. Tidak ada LCC, tidak ada sekolah minggu. Langsung berkemah di pantai, di pantai, di pantai, di pantai. Alasannya capek, sekolah minggu terus, gak ada berhentinya. LCC gak ada berhentinya, capek. Dari rumah ke gereja, rumah ke pantai, jauh rumah ke pantai, sudah bisa di Pantai Brawa, Pantai Batu Bolong, Pantai Batu Belik, Pantai Batu Cadas, bisa. Itu namanya cerdik seperti ular, tapi tak tulus kau. Istirahat. Loh, Pak. Minggu kan waktu keluarga. Ya sudah, terserah. Itu urusanmu. Kalau saudara punya gennya Allah, saudara akan selalu kepingin bersekutu dengan dia. Haleluya. Nah ini saya tanya, ini ada anak yang remaja ya.
bajang istilahnya. Aneh Panton siapa namanya? Nama lengkapnya? Yeskiel. Heski buka maskernya, Om John mau tanya. Kalau kamu pulang sekolah capek, ya kepinginnya kemana? Ke biskup, ke mall, atau ke tidur? Tidur di biskup, tidur di mall, maunya kemana? Berumah. Terus kalau di rumah nggak ada papa mama, enak apa enggak? Enak katanya. Ya ini dia, ini anak sekolah minggu yang luar biasa. Bu Marta ingat-ingat ya, enak katanya, bebas nonton TV, main game, main HP, teriak-teriak, ya nggak pakai pakaian, bebas di mana-mana. Makan di mana? Wah, ada uang jajan. Dia jawab, ndak enak. Pulang ketemu keluarga di rumah. Ya toh, kalau saudara punya gennya Allah, saudara akan selalu ingin rindu bersekutu dengan Bapa di surga. Haleluya. Ya. Sekarang kalau saudara ndak rindu untuk bersekutu dengan Bapa di surga, ya saudara orang Kristen, it's okay. Tapi saudara nggak punya gennya Allah, nggak punya. Mungkin saudara punya gennya Anton, it's okay. Tapi nggak punya gennya Bapa di surga. Ingat omongannya Pendeta Yunus Aritonang, saya lahir di Jakarta tapi berasal dari surga. Ya, saya lahir di Surabaya tapi saya berasal dari surga. Nanti kalau pulang kemana? Bukan ke Surabaya, ke surga. Haleluya. Nah, sekarang saudara periksa. Kalau saudara nggak punya gennya Allah, ya saudara kan saudara ngurusi hobi saudara, ayam, burung, ikan apa, biawak. Jangan ada berhala lain. Hormati sahabat. 2 saja. 2 dapatnya 5. Lula enak Pak. Ya, saudara taat 2 dapat 5. Berkat apa yang pertama? Mari kita baca. Berkat dalam pekerjaan, katakan 2, 3. Berkat dalam pekerjaan. Saya mau tanya, siapa di sini yang sudah bekerja? Angkat tangan saudara. Yang bekerja. Ya, oke. Mari kita baca Imamat 26 ayat 4 dan 5. Ya. Imamat 26 ayat 4 dan 5. Oke. 2, 3. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lebih keras, ayat 5, hasil. Amin. 25 ayat 6 mengatakan hasil tanahmu akan berlimpah. Sampai waktunya memetik buah anggur, kamu masih memotong gandum. Ya, sampai waktu menanam gandum, kamu masih memetik buah anggur. Wah, luar biasa ini. Berkat yang berlimpah-limpah. Ini ada kejadian nyata, saudara. Saya dengar kesaksian. Pasangan suami istri di Surabaya, mereka sewa rumah yang kecil dan suaminya ini memulai usaha supplier kecil-kecilan. Modalnya belum banyak, barang-barang itu ditaruh di rumahnya.
rumah yang kecil itu. Jadi ditaruh di mana? Dia tidak punya gudang. Ditaruh di ruang tamunya. Ruang tamu ini tidak ada kursi. Semuanya barang. Barang yang dia mau supply ke orang itu. Jadi yang ada sisa cuma kamar sama ruang makan. Kalau ada tamu yang ngomong-ngomongnya di ruang makan situ, tumplek-blek. Halaman belakang kecil hanya untuk cuci baju, cuci piring dan jemur pakaian. Tapi suami sini rajin. Kalau komsel di rumahnya, suami istri ini mesti memindahkan barang-barang di mana? Di ruang makan itu. Kalau yang di ruang tamu tidak bisa, barangnya kan banyak dan sampai tinggi numpuk-numpuk dan agak berat, repot. Jadi mereka minggirkan meja makannya, kursinya ditaruh di belakang, ya disapu, dipel. Orang bisa komsel, kersel di sana. Makin lama barangnya makin banyak, Tuhan memberkati mereka. Lewat ruang tamu saja sesak. Seperti masuk ya jalan tikus begitu. Mulailah barang-barang ditaruh di ruang makan. Nah, kalau pas komsel yang mereka harus pindahkan lebih banyak lagi. Biasanya cuma kursi, meja dipinggirin, ya dan lain sebagainya. Sekarang barang-barang itu juga kalau enggak gitu enggak cukup. Lalu mereka ngomong sama pemimpin komselnya, Pak minta maaf Pak kan lihat situasinya, lihat kan situasi, iya tahu. Mulai minggu depan enggak bisa lagi komsel di rumah saya, karena keadaan seperti ini. Dan lagi kalau setiap kali komsel kami pindah-pindahkan tuh ya capek, pindahkan kan mesti kembalikan lagi toh saudara. Ya kan masa dipindahkan kursi yang di belakang dibiarin terus, kan dikembalikan lagi. Kami makin capek Pak. Pemimpin komsel lihat itu memaklumi saudara. Oke. Malam itu suaminya mimpi. Sesudah dia ngomong sama pemimpin komselnya, malam itu suaminya mimpi. Rumahnya didatangi Tuhan Yesus. Kok tahu? Ia putih bercahaya luar biasa. Di mana Tuhan Yesusnya ada? Di ruang makan tempat mereka komsel. Saudara masih yakin rumah yang dibuka untuk komsel, ruangan yang dipakai untuk komsel, di situ bercokol tahta Allah. Haleluya! Jadi jangan pelit buka rumah saudara. Ada Tuhan Yesus di sana. Masalahnya Tuhan Yesus itu membelakangi dia. Dia mimpi dia ada di sana ya, komsel. Tuhan Yesus membelakangi dia. Dalam mimpinya dia panggil-panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membelakangi dia. Makin dipanggil Tuhan Yesusnya makin pergi. Ya, makin pergi. Dananya hilang. Dia bangun, dia nangis, saudara. Dia ngomong, telepon sama pemimpin komselnya. Maaf Pak, omongan yang kemarin tuh saya ralat. Enggak apa-apa, saya lebih bersusah-susah. Tetap saja ada komsel, kersel di rumah saya. Belum selesai saudara. Saudara mesti yakin Allah yang saudara sembah bukan Allah yang mati. Haleluya. Dia berani ngomong seperti itu, enggak lama. Hanya tempo 2 bulan saja.
usahanya meledak. Dia bisa kredit rumah yang besar. Rumah yang dia kontrak ini ya sama yang punya rumah kesulitan keuangan, mau dijual dengan harga yang miring. Dia beli, dia pindah rumah lebih besar, yang rumah yang dia lama itu jadi gudang semuanya. Dia pindah rumah lebih besar, Tuhan berkati, lewat setahun dia beli rumah yang lebih besar lagi. Dia punya 3 rumah. Kemuliaan bagi Tuhan. Kisah nyata. Kisah nyata. Kalau saudara berani berbuat sesuatu untuk Tuhan, dia sudah lakukan yang di atas kan, yang pertama. Dia tidak menjadikan pekerjaannya, uangnya menjadi apa? Berhalanya. Enggak. Dia lakukan itu, dia dapat janji yang pertama, berkat dalam pekerjaan. Luar biasa. Kalau saya dengarkan kisah-kisah ini, jangan saudara berpikir, oh itu kan ceritanya orang lain. Ya terserah. Kalau saya dengarkan itu, saya ingin juga, saya mengalami hal yang sama. Sebab apa? Allahnya dia, Allahnya saya sama, saudara. Yang kedua adalah berkat damai sejahtera. Yang pertama berkat dalam pekerjaan, yang kedua berkat damai sejahtera. Mari kita baca, buka Alkitab saudara. Imamat 26 ayat yang ke-6. Kan Imamat 26 ayat 1 sampai 12. Kan ayat yang ke-6. Baca 2, 3. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Amin. Sekarang ini binatang buas itu juga masuk ke perkampungan loh. Banyak tuh cita-cita di televisi saya melihat orang lagi mandi di sungai, lagi bertahta di sungai. Bertahta tuh begini. Kalau begini kan biasa sambil ngelamun-ngelamun, ya sambil ngelamun. Dari bawah buaya nyakot bokongnya, braus, diseret mati. Mandi disikat, ya beruang masuk ke rumah. Kan ada di tayangan-tayangan. Singa juga masuk ke rumah. Kok bisa Pak? Di tempat saya kan nggak ada singa. Ya mungkin yang lain. Ular, ada yang banyak sekarang ular di mana-mana masuk. Saudara bisa ditelan nggak? Gampang dia nelan saudara. Coba tanya sama ular. Lar, ya. Makanan apa yang favoritmu? Dia akan ngomong. Apa saudara? Kamu. Aku akan memberi damai sejahtera. Saudara bisa berkelimang harta, makan enak, tapi nggak pernah ada damai dalam hati saudara. Bisa. Saudara bisa hidup sederhana, ya hidup sederhana itu maksudnya mobil ada, rumah ada, deposito sekian puluh miliar, itu sederhana saudara. Tapi kalau ada damai sejahtera, beda. Haleluya. Yang ketiga apa? Pertama pekerjaan, ya. Yang kedua damai sejahtera, yang ketiga berkat menang atas musuh. Nah itu ada di 26 ayat yang ke-7. 26 ayat yang ke-7 saya bacakan penggalannya. Dari Alkitab Berita Baik. Kamu akan mengalahkan musuh. Musuh itu jangan saudara berpikir kita perang. Sakit yang menghantui saudara itu juga musuh loh. Betul? Betul saudara? Itu juga musuh. Musuh itu apa sih? Sesuatu yang ingin menekan, mengalahkan saudara. Ya toh? Usaha yang turun ini juga musuh. Musuh itu menekan saudara, membuat saudara gak nyaman. Apalagi malam gak bisa tidur. Karena apa? Mikirkan masalah terus. Ini juga musuh. Apalagi yang paling utama Pak? Mertua.
Saya berani ngomong ini karena saya nggak punya orang tua dan nggak punya mertua, saudara. Saudara yang masih punya mertua? Amin, Pak. Amin, amin, amin. Tidak ada mati, saudara. Amin, amin. Saya kalau di rumah kalau ada mertua tuh rasanya kalau ada di neraka, Pak. Apalagi kalau mertua saya sudah bangun, saya belum bangun, wah dia sudah kalah burung beo juara dunia, kalah. Aduh, mertua saya ini pelitnya minta ampun. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar. Apalagi musuh saudara? Mungkin anak saudara. Bikin jengkel saudara terus. Siapa musuh saudara yang lain? Mungkin orang tua saudara. Iya. Sudah tua, malam-malam suka pergi sampai ngeluyur sampai kemana-mana. Sudah keluar lupa jalan pulang, saya nggak nyinggung bulehat, sudah dia sudah tidak ada. Ini yang ada saja. Keluar nggak bisa kembali dia, itu bukan karena apa, karena pikun saja, itu lain itu masalahnya. Saya nanti kalau salah khotbah di bawah ancaman, itu kliennya lehat di sini ada di mana-mana, saudara. Saya bisa dicegat, ditusuk nanti. Nah bapak itu baru ketawa dia kan. Kemudian yang keempat, berkat dalam keluarga. Pekerjaan, damai sejahtera, menang atas musuh, berkat dalam keluarga. Mari kita baca ayat 9. Ayat 9. Ya, saya bacakan. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjian dengan kamu. Dikatakan demikian, membuat kamu beranak cucu. Kalau saudara bisa punya anak, itu harta pusaka, saudara. Orang tua enggak jelas. If you are as a parents can duwe anak, panak mulet keto kone, ya. Tapi hati-hati loh, saudara. Anak itu bisa jadi harta pusaka, bisa jadi pembawa celaka. Mario ini yang kedua. Kok Pak John Mario terus ya? Supaya saudara nanti pulang terus buka Google, Mario itu apa sih Pak? Bukan Mario Bros loh ya. Bukan. Gara-gara dia, orang tuanya dipecat, berhenti jadi ASN, diselidiki KPK dan urusannya jadi banyak. Karena anak ini bisa bukan hanya unsur penganiayaan penjara 5 tahun, tapi pembunuhan berencana. Kan dia sudah rencanakan itu. Pasalnya berbeda, kalau pembunuhan berencana 15 tahun. Orang tuanya juga akan menghadapi sidang KPK, kok hartanya banyak. Bisa jadi harta pusaka, bisa pembawa celaka. Bawa anak-anakmu ke sekolah minggu dari sejak usia dini, dia akan jadi harta pusaka, jadi anak panah. Orang tua, haleluya. Saudara sia-siakan manja-manjain, dilus-lus lebih daripada lus-lus ayam, dibiarin di rumah, terserah dia, apa maunya, anak sudah besar, dia akan membawa celaka. Saya bukan mengutuki, tapi kalau kebenaran itu kebenaran. Saya melihat anak-anak yang dari kecil ditaruh dalam rumah Tuhan, besar dia bertumbuh melayani Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan Tuhan siapkan buat mereka. Ya, dapat beasiswa, dapat pekerjaan ke Jakarta, bisa ke luar negeri, bahkan mau dikirim ke luar angkasa sekalian. Yang terakhir adalah berkat kehadiran Tuhan. Berkat kehadiran Tuhan ini luar biasa. Mari kita baca ayat terakhir. Ayat 11 dan 12. Imamat 26 ayat 11 dan 12. 2, 3. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu
dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Ayat ini mengatakan, aku menempatkan, menaruh kemah suciku di tengah-tengah kamu. Kalau di rumah saudara ada hadirat Tuhan di dalamnya, tidak usah khawatir saudara. Haleluya. Orang bilang resesi dan sebagainya, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Berkali-kali saya ngomong kan, kalau ada Pak Jokowi di rumah saudara seminggu, nggak usah khawatir. Sebelum Pak Jokowi datang, jalan di rumah saudara, jalan ke rumah saya yang geronjal-geronjal sudah diaspal 5 kali, mulus, lampu-lampu terang. Mercon tidak ada, ya, sampah bersih, rumput liar tebang semuanya, semua pohon bahkan ditebang. Betul kan? Pak Jokowi itu pernah mampir di warung Mina dekat rumah saya. Dia makan siang jam 12, saudara tahu jam 9 ditutup jalannya. Jalan raya Puputan yang gede itu loh ditutup. Apalagi jangan masuk rumah saya mau keluar, tidak boleh. Ada, bukan hanya polisi, pas pampres sudah jalan-jalan polisi militer di sana. Kendaraan tidak boleh keluar masuk, di stop dari jam 9. Dia makan jam 12, sampai jam berapa? Tidak tahu saya tidak ngikuti karena saya juga nggak diundang. Kalau Pak Jokowi mau datang di rumah saudara, 1 minggu, 2 minggu sebelumnya itu udah diberesin. Dia nginep di rumah saudara 1 minggu. Wah, luar biasa. Rumah saudara yang daya listriknya 2200 watt dijadikan 22.000 saudara. Yang retak-retak semua, dicat semuanya, dikasih marmer. Kamar mandi saudara yang banyak lubangnya dan banyak tikusnya itu sekarang gak hilang saudara, enggak ada. Yang baunya apek, bantal-bantal yang bau pesing, guling-guling, dibuang semuanya. Betul nggak? Tempat tidur saudara yang sudah kayak kapal pinisi, itu nggak laku, ganti semua. Betul loh. Semua pejabat datang, pejabat PLN, PAM, telepon semuanya. Wifi di rumah saudara yang lemot-lemot, wah di sana dia mau, Pak Jokowi mau berkantor di rumah saudara 1 minggu, hancur sudah jalan itu, heboh. Selama di sana seminggu, saudara mikiri besok masakin Pak Jokowi apa ya? Pecel, pete, enggak mungkin. Tukang masak sudah siapin hari ini apa, ini apa, ini apa. Ya. Saudara ikut makan, ikut. Beras sudah bukan beras yang kuning lagi, merah. Tuhan itu bukan seminggu di rumah saudara. Ada Pak Jokowi yang lain oke, tapi belum tentu ada Pak Jokowi 1 minggu saudara bisa ada damai sejahtera. Besok mati juga saudara bisa. Kalau ada Tuhan, bukan hanya masa sekarang. Bukan kelimpahannya yang saudara pikirkan, tapi ada hal yang lebih daripada kelimpahan itu saudara. Dan masa nanti loh, 1000 tahun damai dan masa yang seterusnya ini. Ini juga cerita nyata. Satu kali ada sebuah gereja, banyak cerita soal pendeta. Tutup Alkitab saudara. Pendetanya ini ngomong sama staf sekretarisnya. Staf saya tanya ya, Pak kami mau cetak warta, judul khotbah minggu nanti apa Pak? Tuhan gembalaku. Itu aja Pak, cuma 2 kata, cukup. Oke. Hari Minggu pendeta yang datang gereja, dia ambil warta, dia baca, judul khotbahnya apa saudara? Tuhan gembalaku cukup. Pusing dia, dipanggil lah sekretarisnya. Kok ada cukupnya, ini apa? Ini kan tidak lucu, jemaat banyak. Loh, Pak kan bilang, saya kan tanya, itu saja cukup. Berarti ada tambahan loh.
Tuhan gembalaku cukup. Jadi apa ini ya? Waduh, jengkel dia, pusing kepala Barbie, dia mau khotbah diganggu ya kan? Ya sudahlah. Belum tentu semua membaca dan memperhatikan. Membaca iya, memperhatikan belum tentu. Waktu puji-pujian, telingannya dijewer sama Tuhan. Coba baca itu, baca. Tuhan gembalaku cukup. Apa yang salah? Dijewer. Baca. Tuhan gembalaku cukup. Dia khotbah dengan hati yang hancur. Dia berkata, saudara, kalau Tuhan gembala saudara, itu cukup. Amin. Tidak usah pusing yang lain. Tuhan gembalamu cukup. Kalau ada Tuhan, semuanya terjamin bagi saudara. 5 ini sudah dapat, kalau yang 2 ini sudah lakukan. Jangan ada berhala lain. Hormati, God, protect, attend hari Sabatku. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan seperti apel emas di pinggan perak, yang pagi ini sudah memberi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, setiap kami membuka mata kami, yang pertama kami cari adalah hadirat Tuhan. Setiap kami membuka mata kami, yang kami renungkan adalah firman Tuhan. Pagi ini kami tahu ya Tuhan, Tuhan Allah yang benar. Maka kami anak-anak-Mu harus hidup di dalam kebenaran. Kami juga tahu pagi ini Tuhan, Tuhan adalah roh. Maka kami akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pagi ini Tuhan Yesus, kami akan melalui hari-hari kami dengan tidak khawatir dan gentar. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang benar. Pagi ini kami percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Sampai putih rambut kami, Tuhan akan menggendong kami.
Satu hal kami minta kepada Tuhan pagi ini. Seperti Tuhan memberkati Obed-Edom, karena ada tabut Tuhan di dalam keluarganya. Maka pagi ini Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Karena ada roh Allah di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan menepati janji-Mu dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini kami boleh diteguhkan iman kami. Terima kasih, biarlah firman yang kami dengar kami boleh taat dan setia untuk melakukan, sehingga kebenaran memerdekakan kami untuk lebih hari mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kami, biar kami juga memberkati Tuhan, memberi dengan sukarela, dengan sukacita, sehingga boleh memperbesar kerajaan surga yang ada di GKJ. Terima kasih Tuhan, memberkati juga mereka yang menonton melalui YouTube, melalui Persmedia. Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang melihat kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa dan ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mendukung dalam doa untuk anak-Mu Rosalina Joko yang sedang menghadapi masalah dalam sakit penyakitnya. Dokter mengatakan tumor, tapi kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, pencipta yang maha kuasa. Maka kami berseru memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi dan turun dalam anak-Mu yang setia ini Bapa. Terima kasih yang melihat tayangan ini di rumah dalam keadaan kelemahan tubuh atau yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan kesehatan dalam hidup-Mu. Yang dalam kekurangan, Tuhan sanggup mencukupkan. Yang di dalam masalah, lihatlah kepada Allah-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku